carana aja maputih tapa tamatu ay tapar ko majen aja buta kimatu. Dua memindah debu ke tangan lima ya ay ini tangan tak lima tak bagi telui nah si D 2 teluh aja langsung ke jambang dia pertama bisa lo ki majen sah tapi kok mak bisa ki ya batal sih apa tak ini membahas mengenai azan ini lagi ribu ini ya kok makanya aku nah 7 ya masa si sembarang upau tuh kita tidak apa-apa itu diatur tuh suara azan tuh tidak apa-apa cuma jangan di general aja ipa pada mana ngisi di kampung seandainya lelemu ya kapan tepu dia nama regaga mana kasu mana tepu ya kan ilo dan pebawan nih itu terpeleset mulutnya itu bicara itu sudah ya nggak usah dibahas lagi tuh pela-pela bau nih sedih kalau lu pura pak baku pare-pare mastel radio toy batoy Allahu Akbar aja stel nih jo radio mau apa ke bang mastel toy batoy Inna Allah sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan ya passalama masa reali malabikna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak terasa ya. Ini sudah tanggal 26 Rajab. Jadi besok malam itu sudah malam 27. Itu 27 Rajab itu kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'raj. Jadi dua peristiwa besar untuk Nabi. Nah satu pandita tak malam yang teristimewa untuk di umat Nabi Muhammad tidak ada melebihi malam 1000 bulan yaitu Lailatul Qadar. Tapi khusus untuk pribadi Nabi tidak ada malam paling istimewa melebihi malam di Isra Mi'rajkannya Nabi. Itu paling istimewa untuk Nabi Muhammad. Isra di surat Al-Isra ayat 1. Kalau Mi'raj itu diceritakan dalam surah An-Najm. Itu peristiwa Mi'raj. Subhanalladzi Maha suci Allah Zat. Ini ayatnya dibuka dengan subhanah Maha suci. Nah, sebab magai ini sebelum kita masuk pengajian ya. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu dia oleh terimai aklam tanpa mewah diterimai. Itu dahulu kalau orang dari Mekah mau ke Madinah, Mekah mau ke Palestina itu naik onta 1 bulan perjalanan itu. Pergi saja itu. Dia penaliso. Kalau sekarang kan naik pesawat bisa 3 jam sampai itu. Itu dari Mekah ke Palestina. Lah dari Palestina ke Sidratul Muntaha, mata makhluk. Ada orang bisa sekarang dari bumi naik ke langit ke Sidratul Muntaha jumpa Allah tidak ada. Makanya diawali dengan kata-kata subhana maha suci Allah. Allah mimulai ma'bu'ai dia yulai dia akal dia nulai terima akal tepat ni. Makanya itu ketika Isra dan Mi'raj itu Abu Lahab sama Abu Jahal itu datang menemui siapa itu? Abu Bakar. Kede mak belelak di sahabatmu mana magi mana kapole lagi untuk punga taala. Itu. Itu bilang begitu. Maka dia Abu Bakar jawaban yang tidak disangka-sangka oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, Abu Sufyan. Kata Abu Bakar, seumpama Muhammad maceritai loi onrom mabelai lebih mabela namu ceritai mata pekaku Muhammad daripada iko mana. Itu. Makanya Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra dijalankan di waktu malam. Ternyata asra. Ya kota ngaben ni angkat tolo makato bolata.
Kira-kira pentingnya roga atau dek waktu tidur ya? Kira-kira pentingnya roga atau dek? Pasti penting ada. Maka itu peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa penting ada. Nasabah ipajok kawan ini nabita. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul naga? Perjalanan ke masjid itu perjalanan penting. Jadi lo kimak berjamaah ke masjid perjalanan penting. Sehingga banyak hadis yang mengatakan basyiril masyaun, beri berita gembira orang yang berjalan fiddulam ke masjid di waktu gelap. Nah, apalagi pengatala aga bin nuritami yaumal qiyamah, Allah akan beri cahaya yang sempurna. Tanya cahaya 5 watt. Sagawai dinatui. Ya. Tapi cahaya yang sempurna. Itu perjalanan ke masjid itu perjalanan penting itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Aqsa itu artinya jauh, masjid yang jauh. Biasa diselengnya ada isa betuan ya, angka anak tak jadi ni gasena Aqsa pe. Sehingga anak terus mabela boleh masigi, mabela boleh hidayah, mabela boleh macai. Ya itu begitu. Ya, bi'abadihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lailan. Ini kalau orang bahasa bilangnya isim nakirah, bukan al-lailah. Kalau al-lailah itu artinya satu malam full. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kalau menurut akal metala ada ipake joker gage. Tapi menurut pengamat ta'ala cinampak lailan, di waktu malam yang singkat. Engkau maka depan rita an-najam, engkau maka dapat takjam. Ada juga ulama mengatakan cuma beberapa menit saja. Nabi kembali dari Isra Mi'raj, narunti on rotin rona Nabi tak masih hangat pada waktu itu. Mapalla mopi. Berarti cidang pelada. Dia boleh terima ya kelengnya. Kemudian alladzi barokna haulah. Ini saya tidak apa-apa cerita sedikit ya, karena kapuratoni mami raja. Nah itu. Alladzi barokna haulah. Dalam perjalanan itu banyak tempat-tempat berkah Nabi pergi. Ulama katakan perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan mencari berkah. Salah satunya Nabi singgah di mana? Di Sajaratu Musa, pohon Nabi Musa. Angka si dito pura nonroi Nabi Musa istirahat. Tudang icenam pekoro macinom. Disuruh masuk aja Nabi tak makutana. Mahadha Jibril agaye. Maka malaikat Jibril hadhihi Sajaratu Musa. Ini dulu pohonnya Nabi Musa. Nabi juga singgah di Bethlehem, Baitul Laham Nasrani. Wulida Isa fi. Onrone Nabi Isa ijajiyah. Jadi onron ramak barakah nalumana Nabi tak. Jadi masa pak onron barakah itu syariat agama itu Nabi contohkan itu. Kemudian apa? Perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan ziarah kubur. Mega kubur nalepangi Nabi tak. Kubur nama Syito. Pembantunya Fir'aun yang mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Kuburunan ni kapi? Kuburunan Nabi Musa. Bahkan makanya Nabi tak watuku lo masaru kiburu Nabi Musa, wita Nabi Musa ilal kiburuna matanganyi masuk pajang ilal kiburuna. Bahkan mencerita Nabi tak waktu nali susahbai seumpama loko Palestina, ciri-cirinya kuburannya Nabi Musa itu tanahnya merah. Kemudian jaraknya cuma satu batu dari Masjidil Aqsa. Agak gunaan ay pau ya. Supaya sahabat kalau Palestina, lo masyarakat buru. Berarti perjalanan untuk ziarah kubur itu boleh itu. Ya. Ikut dia namanya masyarakat buru aja nah. Ikut mati aja mau kiburu ya. Paling naban ikut tu tengah lalengnya. Engkau mame pulungi. Ya kau ikut buru ikan ke kiburu nama seru kiburu keluarganya ma dosa matu keluargana. Supaya dia nama dosa keluargana aja ni kiburu. Pamaliban ikut tu salo aja macam matu. Itu. Ada juga ulama mengatakan perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan silaturahim kepada orang yang sudah mati kepada orang yang sudah hidup. Itu. Di mana itu? Ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa Palestina, seluruh Nabi sudah menunggu Nabi. Nero Nabi waktu mati mana nih?
Kecuali ada beberapa nabi yang masih hidup seperti Nabi Isa, seperti Nabi Khidir, tua mope. Jadi silaturahim sama orang hidup, silaturahim sama orang mati. Kemudian apa? Linuriyahu min ayatina. Selama Isra Mi'raj, mega tanda-tanda ngipitan Nabi ta. Jadi ayat Allah itu ada dua. Ada ayat matlu'ah, wadingi baca, Quran. Ada juga ayat Allah itu tidak dibaca tapi direnungi. Banyak dalam Al-Quran itu bunyinya wa min ayatihi, wa min ayatihi, sebagian dari tanda-tanda Allah, sebagian dari tanda-tanda Allah. Termasuk ipitangi Nabi ta ibawe jokka-jokka lo surga, kemudian dipertontonkan neraka. Itu satu saya cerita saya atau dua. Itu Nabi ta jokke si Jibril. Tiba-tiba angkat makanja, itet ulunna ko malaikat, pak rappa ulunna. Boro tanya patu pedina. De panasau pedina, dia nak mati. Utuh dia punya kepala kembali, letat te ulunna. Kata Nabi, man haulai Jibril. Siapa mereka ini? Mereka te ulunna. Agana sama malaikat Jibril, haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka inilah dulu. Wattunna tuwa kolinoe matana ulunna lepake masumpajang. Gitu. Ya. Ni sumpah pungatalo tanah na ulunna, tapi kalau botok maringang ulunna. Ako minu narkobo ringa pa ulunna. Ya, kalau pakai masumpajang tanah pa ulunna letat te matulunna ya. Ya, makanya salat itu diibaratkan seperti kepala. Nabi katakan apa? As-salatu minad din bimanzilatir ra's minal jasad. Jadi solat, kedudukan solat di dalam Islam itu seperti kedudukan kepala pada badan. Faman la haya lima la ra'salah. Tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak punya kepala. Biasa kita tahu dek gagal di mana? Biasa kita pokok si di mana? Biasa kita tua. Biasa. Dua di mana pokok biasa kita? Biasa. Pokok tahu aja nah. Biasa kita. Biasa, dua aja na pokok. Pokok to di mana? Biasa kita tuh. Biasa. Tapi kira-kira angkat tolo makato bolat assalamualaikum. Pasti buka dia agak ulunna. Biasa kita. Biasa kita. Dia agak tomate itu setan itu. Tanah lari ki, tan lepo-lepo. Ya. Ya begitulah. Orang yang tidak punya kepala itu tidak bisa hidup. Seperti Nabi katakan, fakadzalika la dina liman la sholatala. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Kalau orang tidak sholat itu dianggap tidak Islam itu orang itu. Bahkan ulama katakan ya pandite maka daga. Itu tadi nama sumpajang itu diibaratkan kehayawanin ghairu muhtaram. Binatang yang tidak usah dimuliakan. Betul naga kok engka coki malu aseng, milo andre koidi, engka to rupa tau malu aseng, tapi dia nama sumpajang. Milo andre, ana sepandite, lek dicoki arenya daripada dia nama sumpajang. Ya. Ini betul ini. Kecuali mereka bertaubat kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian Nabi jalan-jalan lagi, diperlihatkan satu pokok kayu. Ini jarang diceritain orang ini. Kasih dia aja. Tengah lalangnya. Anehnya itu kayu, setiap orang yang lewat nalepak mananya. Kong katolalu nalepas sih. Katolalu nalepas sih roju. Bahkan roju nasope wajah junatoe. Sebagian. Kata Nabi mahadza ya Jibril, aga iya maka lelelada. Akhirnya Nabi taga. Akhirnya malaikat Jibril aga. Inilah perumpamaan umatmu. Tangkalinya ya. Inilah perumpamaan umatmu yang suka nongkrong di pinggir jalan. Napoji mak deker-deker deh. Dia tu kagak kowe. Umiroi. 5 meter di boleh kowe. Ya, suka nongkrong di pinggir jalan. Setiap si ditolaba si ditona celah. Si ditolaba si ditona cobi-cobiwi. Si ditona uja, si ditona giba. Pak dia nanya aja setiap tolalu nalepak mana? Nalepak mana? Dia kata salama pula lena. Itu kata Nabi, iyyakum wal turuku fi iyyakum wal julusu fit turuqat. Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Maka di sahabat sebagian dari kami kerjanya di pinggir jalan, dia yule selero ya Rasulullah.
Fa in abaitum, jika kalian menolak untuk tidak duduk di pinggir jalan, maka tunaikan hak jalan, kata Nabi. Apa hak jalan? Pertama, raddus salam, jawab salam. Kedua apa? Guddul basar. Okey, jaga paki tata. Iko majak tapanang, udah jaga paki tanah. Pak Dr. Hussein pas cantik weh. Ya, ini misalnya. Ya. Nak jaga paki tanah ya, Pak majak tapanang. Kemudian ketiga, kalau di pinggir jalan, kaful adha, ajak terganggu toy, ajak terujak toy, ajak terhalangi lalena toy. Kemudian yang keempat, al-amru bil ma'ruf, perintah kepada yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, kemudian larang orang dari berbuat mungkar. Ini sebenarnya banyak. Kemudian cerita itu Isra Mi'raj itu, masya Allah, hikmahnya banyak sekali itu. Letu baca dia nak capuk. At-targhibu fit tayammum. Ini kita masuk pengajian hadis kita nih. Ini membahas masalah tayammum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya kongka ayat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini bisa dikatakan ini ayat turunnya setelah Nabi hijrah. Setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah itu biasanya ayat yang turun itu bunyinya ya ayyuhan nas, we rupa tahu. Tapi kalau makke raya we sinina to matepe berarti turunnya setelah hijrah. Idza kuntum, apabila kalian berdiri ila sholati, untuk melaksanakan salat. Kuntum di sini jamak. Jadi sebagian ulama memaknai ini ayat jika kalian ingin berdiri untuk salat berjemaah, itu begitu. Ila sholati, kepada salat. Fa aghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Wa idiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum, kaki kalian dibasuh ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Berarti wudu dulu. Ya, sebelum sholat wudu. Wa in kuntum junuban, tapi kalau kalian hadas besar, kalau hadas kecil sebelum sholat cukup dengan wudu. Tapi kalau hadas besar junuki fatahharu, maka mandi jinabat. Wa in kuntum mardo, apabila kalian sakit. Sakit yang dimaksud di sini sakit yang denawa dinagesa wae. Iko nagesa wae tambah malak dei lasana, atau iko nagesa wae emete matu sau lasana. Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Iko maku ke Indonesia, di mana-mana masjid banyak engkau wae. Tapi orang-orang dahulu ketika perjalanan di padang pasir, dia gagah wae. Au jaa adu minkum minal ghaid, atau datang kepada kalian habis buang air. Oleh kapal metuin teme kapal jambangi. Au lamastumun nisa, atau si gesaki si bawa makun raye yang halal untuk dinikahi, termasuk istri. Mereka dewatung kai, yatum ka oli sirun tu oli batal wudu. Tahu ya? Itu menurut pemahaman kita mazhab Syafi'i. Falam tajidu ma, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyibah, maka bertayamumlah kalian sha'idan, dengan debu thayyiban, yang baik atau yang suci. Bagaimana caranya tayamum? Famsahu biwujuhikum, basuh wajah, wa aydikum min, dan tangan kalian. Jadi tapai ini si bawah 5. Ini saya jelaskan masalah tayamum. Tayamum itu bisa dijadikan ganti daripada wudu dan mandi. Ada keadaan-keadaan tertentu. Fikih sebenarnya bahas ya GG. Ya, tapi tidak apa-apa sedikit kita bahas. Degaga wae. Pura ni masapa degaga. Atau ga malasa ki dena wadiki nagesa wae. Penagesa ki wae malak delase atau tambah mete matu saulasai. Maka sudah tayamum. Pakai debu yang suci. Ajak tak pakai debunya mesti jangan dipakai, bukan punya kita itu. Ya paling kome kilo masuk pajang, bawa debu sendiri dari rumah. Aja nama sige yalah dena wede. Itu namanya gosok. Memakai barang masjid tanpa izin dena wede. Ya.
Kemudian rukun tayamum itu ulama fikih katakan ada 4. Pertama niat jolok. Dan bentuk niatnya tayamum yang paling bagus, nawaitu tayammuma listibahati sholah. Saya niat tayamum supaya bisa untuk melaksanakan sholat fardu. Itu niat yang pertama. Kalau kita niatnya begini, maka itu niat cukup untuk satu sholat fardu dan boleh untuk sholat sunnah lainnya, boleh untuk baca Quran. Tapi ekonomi kisah sumpah perlu, maka tayamum lagi. Kemudian niat yang kedua, ada orang niat tayamum sekedar untuk sholat sunnah, maka tayamumnya tidak boleh dipakai sholat fardu. Boleh untuk sholat sunnah, boleh untuk menyentuh membaca Al-Quran. Ada juga orang niatnya tayamum untuk sekedar bisa membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, maka dia tidak boleh sholat sunnah, tidak boleh sholat fardu. Itu bentuk-bentuk niat dari tayamum. Kemudian yang kedua, memindah debu ke wajah. Carana aja memputih tapat amato. Tapi diambil, ditipiskan dulu. Ini mana? Ditipiskan. Satu kali saja. Tepat ko majen aja buta kimatu. Satu kali. Kemudian kedua, memindah debu ke tangan. Kayak 5 ya. Ini perlu diperhatikan ya. Di tempat yang lain, jangan di tempat yang sama yang pertama tadi. Misalnya ditipiskan. Ini tangan tak 5 tak bagi telui. Nah, sik D 2 teluh. Aja langsung pakai mana nih? Jadi sik D 2 teluh. Pertama ia joli pakai. Sik D aja nih kedo di balik bawah nih. Terakhir matu ya napi pakai. Tertubikan napi pakai. Paham di? 1 2 3. Gampang ya? Sik D 2 teluh. Paham ya? Ayo tapak. Paham ya? Sekali saja. 1 2 3. 1 2 3. Gampang, selesai. Ayo tabolo aja tak. Ya, jadi 2 mi tanpa misi bawah 5. Kemudian yang keempat rukunnya tayamum tertib. Dia nawat di 5 jolo napa tapai jolo napa 5. Dia nawat di sisa pero. Itu. Kemudian saya jelaskan sedikit bedanya tayamum dengan wudu. Kalau wudu itu mengangkat hadas, tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Makanya niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadas al-asghar. Saya niat mengangkat hadas yang kecil. Tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Hanya sekedar membolehkan orang untuk sholat. Tidak, tapi hadas belum terangkat. Kemudian yang kedua bedanya, tayamum yang disapu cuma wajah dan tangan tadi. Beda dengan wudu. Di mata, tapata, ajeta, banyak-banyak. Kepala. Kemudian yang keempat, tayamum tidak sah sebelum istinja. Kata pura jambang, dia nama bisa langsung tayamum, tidak sah. Ya, pura jambang dia nama bisa langsung tayamum, tidak sah. Tapi kalau wudu boleh, pura ki jambang, dia pertama bisa, lo ki majene sah. Tapi kok mak bisa kia batal sih. Apa tak keteni ya gagata. Itu bedanya. Ya. Kemudian tayamum harus masuk waktu sholat baru bisa tayamum. Tama piloroin apa kimat tayamum, bapi toe. Kalau wudu belum asam boleh wudu. Paham ya? Kemudian tayamum tidak bisa dengan niat tayamum saja. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Saya niat tayamum karena Allah. Dia nawat ding. Harus dijelaskan nanya. Kalau wudu bisa. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Gena nih. Saya niat wudu karena Allah. Sudah mencukupi. Kalau tayamum tidak. Kemudian tayamum boleh dipakai untuk satu kali sholat fardu saja. Ada nak pada jenek. Selama tidak batal wudu tak. 5 waktu dia nak batal jenek tak. Wah dingi pakai terus masuk aja. Orang-orang dulu itu rata-rata itu Imam Abu Hanifah termasuk beliau 40 tahun itu wudu sholat isya dipakai sholat subuh. Coba jenek sumpah jang isana nak pakai masuk aja subuh 40 tahun. Berarti 40 tahun tidak pernah tidur malam. Dia na teme, dia na jamba, dia na metu, dia na 10 benena. Tang asup na 10.
Ya masih lah singkong aku. Tanah tu dia nasi puluh, apa dia ditulun nah? Memang mana misalnya? Si puluh nah dia nasi puluh nah. Itu. Ya. Kemudian tayamum tidak disunahkan 3 kali basuhan. Kalau wudu kan sunnahnya 3 kali. Kalau tayamum sekali wajah, sekali tangan. Itu bedanya. Itu bedanya tayamum dengan wudu. Ini kita baca hadis nih. An Jabirin radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, oleh sahabat Nabi tak Jabir, panggil tak Jabir, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, u'titu khamsan, aku diberi 5, kata Nabi, lam tu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang mana 5 perkara itu dia rengi kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi khusus untuk Nabi nih. Ada 5 perkara dari Allah khusus untuk Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad tidak dikasih. Nomor 1 apa? Nusirtu birrabbi masiratas syahr. Allah menolong saya mendatangkan rasa takut kepada musuh sejauh jarak satu bulan perjalanan. Jadi itu Nabi Muhammad komeloi perang si bato KPDF 1 bulan sudah perang. Sebelum perang itu orang kafir Allah sudah penuhi rasa takut di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad itu. Ya, jadi dia pernah musuh itu memang di pas musuh tinggal dicapu di bawah. Nah, itu. Kalau nabi-nabi yang lain tidak diberi seperti itu. Ya. Jangankan Nabi, sahabat Nabi saja itu Allah beri keistimewaan. Siapa itu sahabat? Abdullah bin Rawaha. Jadi itu orang dulu sebelum perang makiri surai jolok. Makiri surai. Ini termasuk suratnya itu sahabat yang masyhur itu di Romawi itu angka panglima pura terkenal, Rustum namanya, Panglima Rustum. Pokoknya setiap perang pasti menang, setiap perang pasti menang. Tapi ketika sahabat yang dihadapi langsung ciut nyalinya. Egan alasannya. Egan alasannya supaya tanya alena le kirim ay sallam ya cek demi aja na ya lainnya nah. Maka dia raja na dia ikut jokka. Bicara na dena tenre aja na ikiringa surat ke sahabat ya gisan era surat ya Rustum fa inna ma'i qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal khamra al ajami. Wahai Rustum, ketahuilah sesungguhnya saat ini saya bersama satu pasukan yang mencintai mati sebagaimana kalian mencintai khomer-khomer arak-arak kalian. Agak nasa Rustum na tumilok mana na mati. Agak ku make. To siap mana nih mati? Coba langsung ketakutan, siapa alasan? Sehingga tetap ikut perang Rustum pada waktu itu dibunuh oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Sakhar. Qataltu Rustum bi rabbil Ka'bah, kata itu sahabat. Saya telah memenggal kepalanya Rustum demi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu. Kemudian yang kedua, kekhususan yang Allah beri kepada Nabi Muhammad yang tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat hus-shalah falyusalli. Allah menjadikan tanah sebagai masjid. Wadiyon masuk pajang. Kemudian watahuron suci, bisa dipakai untuk bersuci, untuk tayamum tadi. Jadi tayamum itu khusus untuk Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang dulu itu tidak ada dikasih tayamum itu. Angkat apa wae, pada gaga wae enggak usah. Ya. Kemudian kita ini termasuk nabi kita di umatna ini bisa ditempati sholat semua ini dunia ini. Kalau umat-umat terdahulu itu dengan nabinya deh aku topi onrona masuk pajang ikut deh aja na jola. Sementara perjalanan dek gaga onro masuk pajang naruntu aja na jola lisupi matu napen aja mana. Sementara perjalanan meloi makjene misalnya dek gaga wae dek nawa di tanah na pake lisupi matu napa nasir limana nih. Kalau kita tidak. Ya, jadi nasayallah ada kipung ta'ala di sebenarnya. Ya. Jadi di mana saja umatku mendapati datangnya solat falyusolli, di tempat itu solat. Kecuali tempat-tempat yang sudah jadi WC, dia nawa dikimasung pagi lalu WC. Atau tempat-tempat yang sudah menjadi tempat peribadatan agama lain. Ya, gereja dia nawa dimasung pagi gereja itu. Ya, di dalam pihara kuil tak boleh, kecuali sudah tidak aktif itu. Boleh diubah fungsi boleh.
Seperti apa ini? Hagia Sophia itu. Hagia Sophia itu dulunya gereja, berubah jadi masjid. Pas Kemal Atatürk naik jadi museum. Nah, baru-baru ini diresmikan lagi jadi masjid lagi. Ya, itu. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku gonima. Gonima itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Dulu orang kalau sudah perang, ipasi puluhnya harta rampasan perangnya, napai taruh ke lapangannya. Ya kau boleh api mandrai, berarti diterima perangnya pada waktu itu. Kalau tidak dimakan api, maka dia tinggalkan itu. Kalau ini deh, harta rampasan perang, angka bembek nak kapere ikale, ale bembek na. Angka manuna, ale manuna, angka benena, ala toi benena. Boleh. Ya, bahkan Nabi itu punya bagian berapa? Berapa bagiannya Nabi? 20% al-khumus 1/5. Jadi misalnya harta rampasan perang itu totalnya 2 miliar, 1/5-nya untuk Nabi 400 juta berarti. Itu untuk bagiannya Nabi. Bahkan ulama katakan harta yang paling halal adalah ghanimah, harta rampasan perang. Nah, itu dihalalkan untuk Nabi. Nabi-nabi terdahulu tidak boleh, haram. Kemudian yang keempat, wa utitus syafa'ah, aku diberi syafaat. Jadi satu-satunya makhluk kelak di akhirat ketika manusia sudah kebingungan semua, Nabi tamatu mewai mana ke? Datang orang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, dia namelo analaha pada urus soal leweh. Tapi pas orang manusia semua berkumpul datang kepada maka dia analaha, itu perkataan Nabi Muhammad ya. Analaha, ini bagianku, ini bagianku. Nabi-nabi yang lain menolak. Ketika kita datang kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, analaha. Iya bagianku. Dikenal dengan syafaatul udmah, syafaat yang agung. Ya. Kemudian yang terakhir yang diberi oleh Allah kepada Nabi tidak diberi kepada Nabi yang lain. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ilan nasi amma. Nabi-nabi terdahulu ya untuk kaumnya saja dikhususkan, dikirim. Ya untuk bawan manra nabi na ya. Tapi nabi dalam mana? Orang Arab, orang Bugis, penyak gitu. Mak bolong, mak lotong, mak grinyol rambutnya, geriting konyol. Umana-mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umum. Paham ya? Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu masalah tayamum selesai. Sekarang at-targhibu fil adhani. Ini membahas mengenai azan. Ini lagi ribu ini. Ya. Kok makanya aku na 7 ya guys. Mesa si sembarang upau. Ya, at-targhibu fil adhani. Tapi kita enggak usah bahas itu ya. Cuma ya ponimui masih kita, ya, nggak usah dibahas, nggak usah. At-targhibu fil adzan, ini masalah azan. Cuma maunya itu kita tidak apa-apa itu diatur tuh suara azan tuh tidak apa-apa. Cuma jangan di general. Aja ipa pada mana ngisi di kampung. Apa angka meto kampung na poji kalau manu banyak. Kami itu kampung apoji ko masih tamoni masih itu di aturannya itu azan subuh itu sebelumnya cuma boleh 10 menit saja. Bagi itu napa ki moto, apa me tewe, napa me jambang. Ya, letu ki masih selesai nih masuk pajak subuh tuh. Ya, kita tidak ada pengaturan itu enggak apa-apa, bagus. Cuma kasihlah kelonggaran. Nulis sumpah subuh kapas setengah jam lah ya. Sebelumnya aja tosi tete telu taponi masih macai memang tuh itu diatur, itu tidak apa-apa ya. Cuma yang baiklah caranya mengatur, jangan seakan-akan bagaimana ya, seakan-akan ya ini menyemis semana gitu ya aja nopo ya, sebenarnya dia merubah sih sembar simpul mati ya pak iso tinggi ya. Seandainya ada isotingnya sembarang ipawi. Mereka mak kede-kede sebenarnya, tapi meloni aja.
Ya, ya. Kita tidak marah diatur itu, tapi jangan dikasih sama semua tempat, jangan. Ya, angka itu tahu napoji ko marukai onina banyak ka. Ya. Nah, cuma itu ya, wallahu alam. Ada perumpamaan itu yang kurang baik itulah. Ya sudah, ndak usah kasih panjang itu polemik. Ilo dampe bawan aja mama susah lade, ilo dampe. Dia salah pauka kan sudah. Kenapa cari pembelaan lagi? Akhirnya tambah bikin orang emosi jadinya. Ya, klarifikasi lagi. Nggak usah klarifikasi, lo dampe bano na salah memang ko je. Salah pauko. Seandainya lelemo ya kapan tapu dia nama rigaga, mana kasu mana tepu. Ya kan, ilo dampe bawan nih. Ulama-ulama NU saja sebagian itu protes itu. Itu sabkul lisan itu. Terpeleset mulutnya itu bicara itu. Sudah. Ya, enggak usah dibahas lagi tuh. Pele-pele bau nih sedih. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Justru itu 10 menit, 5 menit di waktu-waktu sholat yang lain. Justru kita yang bikin susah orang NU itu sendiri. Saya ini orang NU. Ya. Itu di Jawa itu setengah jam sebelum sholat tuh gora-gora nih ke situ mati mas salawat tuh. Justru NU sendiri yang disulitkan itu. Justru ini ke Mario. Wa Wahabi Mario. Ka Wahabi pinamoni masih gina ko bangi. Pede na poji. Jadi kayak ndak bisa nataliti mo gajo lo ya to mage ya gagay. Ini mina susah sebenarnya, mina susah ya. Dan tidak ada perkataan yang paling baik melebihi perkataan yang mengajak kepada Allah wa amila solihah, dan mengamalkan amal yang soleh. Wa qala innani, dan berkata innani minal muslimin, sungguh aku termasuk dari orang muslim. Ya, jadi azan yang dimaksud di sini azan. Ahsanu qaulan, sebaik-baik perkataan yang dimaksud adalah azan, mengajak orang menyembah Allah. Cuma ini sedikit kita mau jelaskan masalah azan. Pak Bangi terutama tangkelingai. Itu azan itu pertama tertib. Jadi ucapannya itu, kata-katanya itu tertib. Dia mau disisapi-sapi. Hayal falalo yo napa hayal sholah. Dia nawad dia. Kemudian muala bersambung era gairah. Dia nawad dipetu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pura Allahu Akbar napul majen dek. Pura pimatu majen napa na sambung. Asyhadu Allah. To jangan ni. Itu. Kemudian ketiga, suara nyaring untuk sholat berjamaah. Ki suara nyaring ni. Suara nyaring. Malopo lagi oni nama sigi. Kada ada nama sigi to apalagi ko mabicu memang baka biasa ipabicu ko oni nama sigi ma protes tiki. Made ka yang kalinya. Coba. Ya. Maka lari lo kurus nih. Nggak bisa. Itu. Ya. Kemudian yang keempat, masuk waktu baru azan. Aja deh penatama waktuin apa bangi. Kecuali sholat subuh. Itu sholat subuh sunnahnya 2 kali azan. Pertama lewat tengah malam, tetap 10.2 dini batu bang subuh. Azan awal namanya. Ya boleh. Tapi kebanyakan dibuat seperti di Mekah, di Madinah itu jam 3 di waktu-waktu tahajud. Tapi jangan bilang itu azan solat tahajud. Dek gaga basum paja sunnah dek gaga. Itu merupakan azan pertama solat subuh. Azan kedua kapan? Ketika sudah masuk waktu subuh. Paham ke dek? Itu. Kemudian yang keempat, azan itu dibuat oleh satu orang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas asyhadu Allah lete si tahu. Asyhadu Allah ada nawade. Dia nawade. Satu orang dari awal sampai selesai. Itu. Kemudian syarat muazin. Muazin itu Islam. Dia nawadi kafir bang. Nomor 2 tamyiz. Namo belum balik tapi kalau sudah tamyiz sudah bisa membedakan mana baik mana buruk boleh azan. Aja anak bicu ipabaku masih aja. Latihan ustaz, aku boleh latihan, aku masih langsung meni pertanding atau
Anak-anak kalau mau diajari azan jangan pas waktu sholat, jangan. Kasih orang yang dewasa tamyiz. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya muazin ini laki-laki, jadi makun dia nawa di makbang, makun dia. Kemudian yang keempat, Eropa bange, terutama yang digaji nih, harus tahu waktu masuknya sholat. Ya. Jadi kalau engkai gaji terlambat ya bahaya ya. Dituntut matu seremoni. Kecuali muazinnya sukarela, dia nale ajak, dia nale gaji. Ya terserah lena. Azan duhur tate dua ya dia mari gaga. Nah dia meto nih pagaji. Ya. Mai mu tate dua bang, mu pagaji kagak. Kan begitu nantinya. Ya kecuali yang diupah atau digaji tepat waktu. Kecuali pengajar tuh ya yundu cede. Ya, kurang sepakat. Ya, itu. Kemudian sunnah-sunnah azan diperhatikan. Pertama menghadap kiblat. Itu sunnahnya azan. Kemudian sambil berdiri, aja tetudang. Wadi gatuda wedeng, kode tule tetonge. Ya, kalau lu pura pak baku pare-pare, mastel radio toy batoy, Allahu Akbar aja. Stel ni jo radio mu napa ke bang? Mastel toy batoy. Ya, itu. Kemudian suci dari hadas, maka jenek tak. Itu makruh hukumnya itu azan tanpa wudu. Bangi jolo pura meniban apa lau mak jenek kurang ajar apa ini. Ya, ak jenek ki jolo napa bang. Kemudian disunahkan itu mengulang ucapan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah untuk ale tak jolo napa untuk tahu yang mana. Jadi itu muazin baca dulu untuk dirinya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah. Napa nih? Asyhadu alla, itu begitu. Asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru asyhadu anna, itu sunnah itu. Kemudian ketika hayyalus shalah itu menghadap ke kanan. Jadi dua ucapan, satu ke sini, satu kembali. Nah, begitu juga hayyalal falah, dia hayyalus shalah, apa? Hayyalus shalah, dia nama qira. Paham ya? Itu. Kemudian agak piye? Taswib. Iko azan subuh ditambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Cuma pakai ki carata. Lebih baik sumpah jangan malampe daripada tidurnya. As-salatu khairum minan naum. Maponcana. Aja kat as-salatu khairum minan naum. Betul naga. Salat lebih baik daripada tidur. Akur. Paham ya, solatnya yang panjang, naumnya 2 harokat atau 3 harokat. Itu begitu. Kemudian muazin itu yang berakhlak baik. Muazin puji pita utukna. Muazin parinong, patogel, agape, panomoro. Di mana dia cocok jadi Pak Bang ye? Panomoro jadi Pak Bang. Apalagi tuh dia namakan aja sumpah jana ialah Pak Bang aja. Ya, yang baik akhlaknya. Kemudian ini saya jelaskan sedikit. Ini mengenai lafaz-lafaz azan. Ini pelajaran tajwid sebenarnya nih. Itu ketika menyebut Allahu Akbar aja nama lampe alifuna. Ayat nama kada Allahu Akbar aja lampe nih. Itu bermakna istifham, pertanyaan. Jadi pada kemakutan aki, apakah Allah itu maha besar? Itu bahaya. Jadi jangan panjang. Kemudian banyak jangan panjang juga. Kata itu biasa tuh bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malampe mana? Dia mau di malampe. Kalau malampe mana? Tanyana Allah maha besar artinya Allah gendang, genrang pengatana. Bisa kafir ini orang ini. Azan langsung kafir dia. Itu bahayanya. Kemudian ketika menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar langsung diidghamkan dipatanai ajak Muhammadan Rasulullah, jangan begitu.
Bahkan kalau sholat kita cara syahadatnya begitu, tidak sah sholat kita. Ada orang baca syahadat nih ketika tahiyat nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini kata ulama tidak sah dia punya sholat itu. Nah, kalau azan juga begitu, jangan. Paham ya? Kemudian ketika hayalas sholat, hana imondri panesai, itu kan tak tamar buta. Ketika wakaf dibaca seperti huruf H besar. Jadi hayalas sholat, ayo kita sholat, itu artinya. Jangan tidak ada hanya di belakang, berubah betuan itu hayalas sholat, berubah maknanya. Mari kita menyembah api jadinya. Sholat bermakna nar di situ. Akhirnya bisa kafir, bukan menyembah Allah tapi menyembah api. Ini perhatikan ini. Nah, kemudian ketika qomat, qad qamatis sholatu. Ya biasa mega Pak Basal, qad qamatis sholati, ini keliru ini. Qad qamatis sholatu. Tanya Pak Imam yang mau lebih lagi. Hayya 'alas sholati, itu betul. Karena kemasukan huruf jar, maka dia harus dibaca kasrah, itu T-nya itu. Tapi kalau qad qamatis sholatu, dia dalam bahasa Arab kedudukannya sebagai fa'il. Orang yang melakukan pekerjaan harus dibaca rofa, dibaca dhamma, tidak boleh dibaca kasrah. Kemudian sedikit diperhatikan. Ini Pak Bange ajak lalu tabak kode penatama waktu itu Nabi pernah diperlihatkan itu ketika Isra Mi'raj juga kayaknya itu. Engkau tahu itu doi sumpana si bawah kemaluannya ditusuk. Itu Nabi katakan siapa mereka? Dikasih tahu itulah orang yang ketika hidup di dunia kerjaannya adalah muazzin, Pak Bang. Pak Bang. Masa yang Nabi tak kok bisa? Iya, dia panatama waktu bas subuh nih, melok mopi kasih tahu mande subuh, gara-gara alena masih tabak dia nak jadi mande subuh tahu ya. Nah itu do sumpana. Atau masih talak dari gabang, dia pana waktu nak buka bane, sehingga mega tahu masalah puasana gara-gara alena. Betul, perhatikan. Kemudian yang kedua, ditusuk kemaluannya kenapa? Melok mopi tu 10 benena gara-gara masih tak ibadah, nana jadi 10 tu ke Pak Bang ye. Itu orang ye. Ya, hati-hati ke Pak Bang ya, hati-hati ke. Ya. Ya. Itu. Tapi muazzin itu fadilahnya luar biasa. Kata Nabi, Allahumma arsidil a'imma waqfir lil muazzin. Ya Allah berilah petunjuk para imam dan ampunilah dosa-dosa para muazzin. Bahkan muazzin itu sejauh mana azannya, ya ko angka agaga marica, agaga marako letu nang kelinga mana ya, memohonkan ampun semua untuk para muazzin. Ya bahkan ada itu apa itu? Barang siapa yang azan 12 tahun maka wajib baginya surga. Karena 14 10 dotok ada pagaga. Itu banyaknya muazzin itu. Ya. Ini sedikit untuk para muazzin. Kemudian azan tidak disunnahkan saja untuk salat. Sunnahnya azan banyak. Engkau tahu jangan kena kerasukan atau tamang itu sunnah diazani di telinganya itu. Apalagi engkau anak-anak tak betak, azani supaya makan akhlaknya. Jadi makunda yang kama laki tak betak, matinda bangi kau ada cilina laki tak. Ya, itu dia azannya supaya baik akhlaknya. Kemudian apa? Sunnah azan ketika ada kebakaran 4 sudut itu, supaya dia nak penek malopo api. Tapi aja nabang mana ki ini kan atau pada api. Ya, jadi sesak pada api. Ini betul ini kerjasama. Kemudian sunnah azan ketika apa? Bayi baru lahir, azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Lam tadurruhu ummu sibyan, tidak akan diganggu anak itu oleh setan ummu sibyan. Kalimpaui di bahasa ojina. Karena kalau anak biasa nasubu kalimpau, kalau wewe nasa Jawa, maka itu anak waktu na jadi dia ibangi ku ambok na tu. Jadi hati-hati dia na bangi ambok na biasa nasubu kalimpau anak mutu matu tu. Ya, itu.
Kemudian ada biasa kita lihat orang azan ketika mayat dimasukkan di kubur. Ini sebagian ulama katakan hadisnya lemah, dhaif. Sebagian ulama mengatakan tidak sunnah. Sebagian kecil mengatakan sunnah. Bagaimana sikap kita? Kalau saya tidak pakai itu, ya pribadi, dia pakai roh. Tapi baju sanwe dia, ya kok engkau tahu engkau tomatena sebelum ipat tamu kibur atau tamu kibur dia azankan, sudah biarkan saja. Dia tak kiloreng nasabah lagi. Angka Pandrita mengatakan itu adalah sunnah kiasnya ketika lahir kok diazani, maka ketika wafatnya juga diazani. Kalau ya pribadi dia upake rogage. Tapi kalau angka tahu pakai rogage aja tak cerwi. Nasabah angka mato Pandrita makbuai ero agagani. Paham ya? Termasuk tidak disunnahkan azan apa? Ketika pindah rumah. Ya, biasa jadi kolektif bola ki. Oleh mana Pak Bang ya? Mandasi Pak Bang dia nana laku saya. Ya. Dia mereka tahun 5 baca Quran. Rumah baru itu sunnahnya dibacakan apa? Surah Al-Baqarah. Atau amalannya Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf, setiap sudut rumah itu dibacakan apa itu? Ayat kursi 7 kali. Itu ijage bola tamato ya. Kalau mau diazani juga bagaimana? Ya enggak apa-apa. Karena termasuk gunanya azan itu untuk mengusir setan. Makanya mega setan kepanasan aku kue, mangkelinga bange. Nah itu lari silokora. Pak setan. Ya. Ya. Kau kata dia napuji bange setan itu. Bahkan itu diceritakan ketika azan dikumandangkan itu setan lari terkentuk-kentuk matu-matu puk. Apa gunanya? Supaya dia nangkelinga bange atu nami nangkelinga. Ya. Itu. Udah, ajar mah beres si Manto. Ada pertanyaan? Ya. Tanya jawab. Mungkin ada masalah tayamum, masalah azan yang kurang jelas mau ditanyakan bisa? Iya. Ibu-ibu itu gagah. Ya. Cukup insyaallah deh. Tanda podo na terima pong Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.